Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Pada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-100. Kafa min jazaihi iyaka alat ta'ati an radika laha ahlan. Sudah cukuplah bagi engkau sebagai pembalasan kepada ketaatanmu kepadanya, yaitu dibalas engkau diridhoi sebagai ahli untuk taat adanya. Li'annal mulka la yad'u li khidmatihi illa man yuridu ayyukrimahu. Alasannya kenapa? Jadi kita balasan di dunia, balasan dari Allah kepada kita, itu kita menjadi orang yang taat, itu sudah cukup, itu balasan yang terbaik. Nggak perlu yang lain-lain. Karena apa? Allah memberi nikmat kepada kita itu besar sekali. Nikmat hidup itu sudah nggak ada nilainya kalau dinilai dengan materialistik uang lah, nggak ternilai. Sakit pernapasan saja ini sudah nggak terhingga. 24 jam kita bisa napas, ini terasa flu sedikit saja sudah sesak, sakit. Apalagi nggak bisa bernapas, nanti hidungnya nggak bisa terasa, nggak bisa mengeluarkan napas. Itu dibawa ke dokter, kadang di bagian tenggorokan sini, di lubang ini napasnya lewat tenggorokan, sehingga nggak bisa merasakan napas. Itu yang seperti itu, apalagi yang berhenti ya, nggak bisa hidup. Dunia seisinya digadaikan kehidupan, nggak bisa kehidupan seseorang. Dia punya harta seluruh dunia dan seisinya, kalau sudah waktunya tidak dikasih napas, mau digadaikan napasnya nggak bisa. Itulah nikmat Tuhan, itu sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita. Itu nikmat napas saja, belum yang lain-lainnya. Kita bisa merasakan segala sesuatu, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut ini bisa ngomong, darah selalu mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, jantung kita berdetak, liver juga normal, dan seterusnya. Nikmat hidup itu saja sangat banyak sekali yang diberikan kepada kita, belum nikmat-nikmat yang lain, nikmat keimanan dan seterusnya. Kita berkeluarga, bisa berusaha. Nah, nikmat itu sudah diberikan kita banyak sekali, itu modal kita. Sehari semalam 24 jam dikasih nikmat, hidup 24 jam disuruh beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Lah, ketika kita beribadah minta imbalan kepada Allah, gimana? Kita sholat 5 waktu, katakanlah. Dalam satu kali sholat 10 menit. Kali 5 cuma 50 menit, tidak ada 1 jam. Dalam satu hari semalam kita ibadah cuma 1 jam, dibanding yang tidak kita pakai 24 jam. Nah, modalnya hidup 24 jam itu nggak banding, nggak ada bandingan sama sekali. Berapa persen itu? Tidak ada 20%-nya.
10%-nya enggak ada, 5%-nya enggak ada. Itu saja kita kalau beramal kok minta dibalas. Ya, ya. Kita sangat bodoh sekali kalau minta balasan dari Allah. Makanya sini dikatakan kafa min jazaihi iyyaka ala taati ar-radika laha ahlan. Sudah cukuplah kalau kita melakukan amal ketaatan kepada Allah, balasannya kita dijadikan orang yang ahli untuk beribadah itu sudah sangat besar sekali. Itu sudah balasan. Mau kasih nikmat modal 24 jam hidup aja kita nggak bisa balas. Kok kita malah dikanugerahi nikmat bisa beramal sebaik-baiknya terus menerus ya. Itu sangat luar biasa. Ada cerita teman kami yang bernama Samuel dan Pak Joko. Itu dia seluruh waktunya dihabiskan hanya untuk mengabdi pada gurunya, membuat melaksanakan visi misi gurunya untuk membangun surau. Sudah enggak dia pikirkan untuk bekerja kebutuhan sendiri-sendiri, yang penting makan, ngerokok, ngopi, ya sudah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Kebanyakan kita kalau yang pas-pasan cari uang hasilnya pun ya buat makan ya habis. Lah dia sudah mengabdi kepada gurunya, membuat surau, dan surau itu untuk kemakmuran bersama seluruh manusia. Jika mau menggunakannya itu bisa menggunakannya itu untuk jalan menuju Tuhan, untuk makrifat pada Tuhan. Itu fasilitas itu digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan visi misi menuju Tuhan. Ya, itu sangat luar biasa. Di dalam hadis disebutkan sebagai sedekah jariyah yang pahalanya mengalir terus menerus sampai enggak terhitung, walaupun orangnya sudah tiada selama tempat itu masih dimanfaatkan, apalagi untuk digunakan mengenal Allah. Wah, malah tiada tandingnya, karena ilmu untuk mengenal Allah itu ilmu yang sangat tinggi. Kenapa kok sangat tinggi? Iya, karena segala sesuatu dibandingkan Tuhan ya tidak ada apa-apanya, karena dia sang pencipta. Maka ilmu untuk mengenal dia itu juga berarti ilmu yang sangat tinggi dari ilmu lainnya. Apalagi fasilitas untuk mengenal dia itu juga nilainya sangat tinggi jika dibandingkan dengan yang lainnya. Itulah seharusnya kita yang iri pada mereka bisa beramal habis-habisan semuanya waktunya untuk digunakan untuk membangun fasilitas menuju mengenal Tuhan. Nah, itulah. Jadi pembalasan amal, dia sebetulnya tidak bisa beramal. Nah, dia dikasih anugerah modal. Kalau orang berdagang itu modal hidup itu dia gunakan untuk ibadah, membangun seperti itu. Ya, sebetulnya anugerah dari Tuhan juga. Lah, anugerah yang diberikan Allah kepadanya untuk bisa mencurahkan seluruh waktunya untuk membangun suatu tempat yang digunakan untuk mengenal Tuhan. Nah, itulah merupakan nikmat yang sangat besar. Berarti dia diridhoi oleh Allah untuk menjadi ahli taat kepadanya. Itulah nikmat yang sangat besar. Nikmat apa lagi yang mau dituntut? Mengembalikan modal kehidupan nggak bisa. Sudah diberi anugerah untuk bisa mencurahkan seluruh waktunya untuk taat, untuk ibadah kepada Tuhan, apalagi melakukan amal yang itu manfaatnya akan dirasakan orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri. Wah, sangat luar biasa itu.
berarti Tuhan ridho kepadanya untuk dia mengabdi kepadanya. Wala yadkhulu li hadratihi illa man yuridu ayyudimahu. Dan tidak mungkin, ini seumpama kerajaan, seseorang bisa masuk ke sebuah kerajaan, kehadiran raja, kecuali orang yang raja tersebut melihat seorang itu bisa mengagungkan dirinya. Kalau orang yang nggak bisa mengagungkan dirinya, ya nggak diizinkan untuk masuk ke kerajaan. Wala yungsabulau illa ahlul fadli wa takrimati, dan tidak bisa digolongkan kepada hamba-hamba jadi pegawai kerajaan kecuali orang yang menurut raja itu orang yang mulia-mulia, orang yang punya baik-baik. Kalau musuhnya dia yang nggak mau seseorang mengabdi pada dirinya, yang meremehkan dia juga nggak mau, yang nggak mau sungguh-sungguh untuk berarti kepada dia ya nggak mau. Seperti itulah. Jadi anugerah untuk kita bisa berabdi kepada Tuhan itu sudah cukup sangat luar biasa sebagai pembalasan Allah kepada kita jika kita taat kepadanya. Jarang, memang sangat jarang orang yang dianugerahi untuk bisa mengabdi seperti itu. Itulah tanda berarti itu adalah anugerah yang besar yang diridhoi darinya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jika tidak ada anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya, maka ma zaka minkum min ahadin abada, Allah tidak akan mensucikan kepadamu selamanya. Itu karena rahmat dari Allah, maka seseorang dianugerahi untuk bisa beribadah, menjadi ahli orang yang mengabdi kepadanya. Fataufik laha a'dhamu minhu akbaru jazaan ala wujudiha. Pertolongan untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, itu taat kepada guru itu merupakan cara kita taat kepada Allah. Guru yang mengajarkan kita untuk mengenal Allah, lah kita taat kepadanya, itu berarti kita taat kepada Allah. Karena guru tersebut melaksanakan visi misi untuk mengenal Tuhan. Disitulah cara kita taat kepada Allah. Maka pertolongan kepada ketaatan tersebut lebih besar, lebih unggul balasan daripada wujud ketaatan itu tadi. Jadi memulai pertolongan untuk bisa taat, itu merupakan nikmat yang besar, balasan dari Allah yang besar daripada wujud taat itu tadi. Karena sebetulnya kita ini tidak bisa apa-apa, nggak bisa melakukan taat. Bisa melakukan taat itu karena ada pertolongan darinya, maka pertolongan itu merupakan anugerah dari Allah daripada taat itu sendiri. Li'anna tahakkukun lil abdi li'annaha tahakkoko lil abdi salasan, karena itu ada 3 hal yang menjadi hamba itu beribadah menjadi nyata. Awaluha tasihun nisbah limaulahu biwajhima. Yang pertama, dia sah untuk menisbatkan diri kepada majikannya. Akulah hamba majikannya. Kalau dia sudah sungguh-sungguh beribadah, ya sah dia mengatakan seperti itu. Al-thani wujudul iqbali alaihi bi suratin ma. Yang kedua, dia sah untuk
menghadap kepada majikannya, kepada gurunya setiap saat ya sah. Karena dia mempunyai anugerah, bisa ubudiyah seperti itu. Al-salisu iqamatu rasmil ubudiyah fil jumlah. Yang ketiga, dia mempunyai sebutan sebagai hamba, juga sudah sah dalam keadaan apapun. Wallahu a'lam. Ini kata Syekh Rozuk. Demikian itulah nikmat Allah yang besar yang diberikan kepada kita sebagai balasan dari ibadah kita, yaitu jika kita dikasih anugerah berupa menjadi orang yang ahli beribadah kepadanya. Semoga kita dianugerahi Allah menjadi orang yang ahli untuk beribadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.